Syariah The Sleeping Giant. Video ini gue bagi ke 3 bagian. 1. Seberapa gede the Syariah market di Indonesia. 2. How to get inside the Syariah market. Dan 3. Gimana cara mulai bisnis di market Syariah. Tapi sebelum lanjut, bantu gue dong subscribe di bawah, nyalain lonceng. Gue bakal kasih klip cewek yang lari-lari untuk salaman sama Pak Jokowi yang lumayan ekstrim. Jangan lupa subscribe. Oke, let's get back. Sebenarnya ini video yang gue mau bikin udah dari lama. Karena orang tuh kebanyakan underestimate the Syariah market. Dan banyak teman-teman gue akhirnya ngebangun startup di industri ini yang bisa valuasinya berkali-kali lipat dibanding market biasa because of one thing, di poin 1. Syariah market tuh segede itu. Nah, biasanya kita nge-decide potensi bisnis atau segede apa marketnya itu lihat dari demografiknya. Siapa calon customer-nya dan berapa persen kontribusi ke jumlah di negara itu. Di Indonesia, penduduk muslim itu sampai 87,2% populasi. That is crazy big. Yang bikin Indonesia negara muslim terbesar di dunia. Nah, jadi sebenarnya market syariah berdasarkan demografik jumlah populasi, Indonesia tuh gede banget. Tapi, kalau secara market keuangan syariah, Indonesia tuh keempat. Setelah Malaysia, Saudi Arabia, sama Uni Emirat Arab. Makanya gue bilang sebenarnya market ini tuh sleeping giant. Potensinya giant banget, tapi belum dimaksimalin sama pebisnis atau pelaku UMKM di Indonesia. Dan kalau misalnya kita mau breakdown, industri syariah tuh ada apa aja? Makanan, minuman, kosmetik, farmasi, fashion, media, rumah sakit, perhotelan, pariwisata, adalah semuanya tuh sebenarnya under market syariah dan bisa di tap banget. Nanti kita bakal bahas gimana caranya. Nah, sebenarnya safe to say marketnya tuh udah merata banget di Indonesia. That's why Indonesia kalau secara fokus itu fokus di perbankan dan sektor keuangan. Kita lihat beberapa bank, digital banks, yang karena concern pertamanya emang di aturan syariah itu nggak boleh riba. Jadi sektor keuangan, perbankan itu rasanya kayak low hanging fruit dari perusahaan-perusahaan besar untuk ambil market itu. Dan keuangan atau pendanaan atau permodalan itu kan backbone dari UMKM lainnya untuk memulai bisnis. Yang hopefully dari keuangan masuk ke barang dan jasa. Why industri syariah dan kenapa kita nge-link produk dan service itu rasanya kuat dengan keagamaan. Nah, tapi walaupun kita tahu Indonesia tuh sangat erat ya sama nilai budaya, keagamaan, tapi sebenarnya itu lumayan kompleks. Negara kita tuh masuk kategori yang agama tuh punya emotional attachment jauh lebih tinggi dibanding beberapa negara lain. Bisa dibilang budaya yang harusnya terpisah dengan agama ini tuh udah kayak melebur. Kalau udah melebur, emotional attachment itu jadi tinggi banget. Dan kalau misalnya kalian pernah dengar quote-nya dulu ya, people don't buy on logic, people buy on emotion. Kebanyakan orang atau konsumen bisa membeli barang dengan harga yang luar biasa dan mereka keep buying. Itu tuh karena emotional aspect. Dan banyak banget perusahaan menggunakan strategi ini karena the fact bahwa Indonesia ada di market yang lumayan kompleks, di mana budaya sama agama itu menciptakan emotional attachment yang tinggi banget. Tapi kita nggak usah detail di sana, banyak banget potensi dan market yang belum ke tap in. Contohnya, kalau berdasarkan data OJK 2021, aset keuangan syariah tuh cuma 9,6%. Ingat, populasi kita hampir 90%. Dan bank syariah itu cuma makan 6,4% dari marketnya sekarang. Deputi Komisioner OJK itu sempat bilang, Pak Imansyah tuh bakal tetap fokus gedein sektor perbankan syariah di Indonesia. Potensinya 3 triliun dolar. That's the big number yang dari tadi kita lagi cari, ekonomi syariah itu bisa segede apa. Bisa dibilang itu salah satu sektor paling gede loh kalau misalnya 3 triliun dolar di Indonesia. Nah, makanya kita udah convince lah. Gua tuh udah convince banget bahwa the market syariah is very big. It helps people dan mereka ngerasa kayak produk dan jasanya itu membantu hidup mereka. Karena keterikatan emosional mereka terhadap budaya sama agamanya mereka. Cuma kita masuk ke poin 2, how to get into the syariah market. Nah, buat everyday people kayak kita nggak bisa bikin kayak perbankan, kita nggak bisa bikin syariah market yang digital bank gitu. Let's start with basic, yaitu UMKM. Kalau di 2019, jumlah UMKM di Indonesia itu 65,47 juta. Naik sekitar hampir 2% dari tahun sebelumnya. Nah, tapi gue nggak tahu kenapa sedihnya ya di tahun 2022 jumlah UMKM itu berkurang. Walaupun gitu, UMKM itu tetap mencerminkan 97% dari tenaga kerja nasional. Safe to say sebenarnya UMKM itu tuh tulang punggung dari ekonomi Indonesia. Dan banyak yang nggak tahu ini, banyak yang kira kayak tulang punggungnya adalah gerakan-gerakan besar sama negara lain, ekspor, impor, dan no, UMKM itu tulang punggung kita. Gue kasih contoh yang simpel aja ya, industri hijab. Kalian mungkin ngerasa underestimate, kain, hijab gitu loh. Tapi ngerasa kayak itu produk yang biasa aja dan terlalu commoditized. Padahal kenyataannya, it's a very, very big market. So, ada riset dari Evermost untuk World Economic Forum tahun 2022. Di tahun 2021, 1,9 miliar umat muslim spending money hampir 300 miliar dolar. Lebih dari 4,6 kuadriliun rupiah untuk apa? Fashion muslim. Nah, di Indo, karena market kita gede, keuntungannya hampir 16 miliar dolar per tahun. Dan khusus untuk hijab, rata-rata perempuan muslim di Indonesia spend 1 miliar potong per tahun, atau kira-kira mereka beli 1 hijab per bulannya. That's recurring purchases.
Yang bikin market hijab keuntungannya 6 miliar dolar dari 22% dari industri fashion. Tapi tau nggak? The bad thing about this adalah market hijab yang diproduksi lokal itu cuma 25%. Sisanya tuh import. Padahal kita banyak keuntungan untuk bikin di Indo lebih murah, buka lapangan pekerjaan. Tapi kenapa 75% market hijab itu import? Tapi where there's a problem, there's an opportunity. Kita buat simulasinya ya. Let's say rata-rata beli satu hijab itu Rp37.000. Jangan lupa, Rp37 itu bukan cuma sekedar masuk kantong orang yang menjual hijab. Yang ngejahit, yang bikin polanya, yang bikin kainnya. Buka lapangan pekerjaan lumayan banyak di Indonesia. Nah bayangin itu semua di Indonesia, snowball effect-nya itu tuh bakal gede banget. Banyak banget uang ke perekonomian lokal, sesimpel kita ngomong satu produk ini doang, hijab. Cuma karena kita udah bahas dari tadi tentang the market of syariah, gimana cara masuk into syariah, menurut gue memang the lowest hanging fruit adalah ya hijab. The data supports it. Pembelian emosional, recurring purchases. Cuma kita langsung masuk ke poin 3 ya. How to start a business in the syariah industry. Karena buat kebanyakan dari yang nonton video gua, biasanya the first gateway of starting a business itu adalah menjual produk atau services yang sifatnya UMKM all shop. Generally kalau misalnya gue minta kalian untuk langsung product development, bikin patternnya, cari kain di mana, produksi sendiri, hire penjahit, nggak banyak yang mau mulai. So sebenarnya kebanyakan dari bisnis itu yang ada kuadrannya kan, business owner. Sebelum masuk ke business owner tuh ada namanya self-employed. Dan self-employed analoginya itu kita nggak perlu keluarin capital expenditure atau modal gede di awal. Jadi gue selalu saranin bisnis model yang nggak butuh modal gede. Khusus untuk hijab, kalian bisa ngelakuin dropshipping atau reseller. Dan kalau misalnya dropshipping atau reseller, kalian nggak butuh modal sama sekali. Karena ada yang nanya gue, kok kalau misalnya dropshipping atau reseller tuh butuh modal gede nggak sih? No. Tergantung cara kalian ambil produknya dan kerjasamanya gimana. Sekarang tuh lagi rame yang namanya social commerce. Tadi startup yang ngeluarin report untuk World Economic Forum namanya Evermost. Dia kebetulan platform itu. Kalian Google aja tentang Evermost. So basically it's completely free buat kalian ngelakuin dropshipping atau reseller. Kalian bisa dapetin produk-produk hijab dan langsung jualin ke marketnya. Gue pernah riset orang yang jadi seller di Evermost, ada yang sampai 100 juta per bulan reseller produk-produk halal. So that's crazy bahwa the Sharia market bisa absorb segitu banyak demand. Dan kudos buat Evermost untuk nyediain platform orang bisa start business di Sharia market. Honestly, bayangin loh, itu hijab doang is just one study case out of industri yang banyak banget. Nanti kita masuk ke different kind of fashion, services, lalu education, financials. I think the Sharia market itu sekarang memang masih sleeping giant. Dia tuh giant terbesar di Indonesia. Tapi kayak banyak pelaku industri atau dari supply side yang belum ngebangunin ini giant. Karena banyak dari market kita tuh diambil sama impor atau pemain-pemain di luar negeri. Sayang banget. I think as a local player, kalau misalnya kalian nonton video ini dan kalian lumayan convinced bahwa the Sharia market is there, start thinking gimana caranya jadi UMKM. Dan sebenarnya kan itu life mission gue ya. Gimana cara bantu orang mulai jadi entrepreneur. It's a passion project. Kalian kalau mau ikutin progresnya, follow aja Instagramnya Sevenpreneur. Tapi gue belum bisa announce apa-apa. Gimana? Kalian interested nggak masuk ke market syariah? Like, comment, subscribe. I guess I'll see you guys in the next video.